karbon dioksida dalam darah yang menyebabkan sesak nafas dan kelelahan. Nah, pelajaran pentingnya apa? Jadi, jarak difusi adalah faktor kritis dalam pertukaran gas di paru-paru. Penebalan membran akibat fibrosis itu menunjukkan bagaimana jarak tempuh itu dapat mempengaruhi laju difusi. Jadi, intinya ini menunjukkan bahwa kelarutan lipid adalah salah satu faktor utama yang menentukan apakah suatu molekul itu dapat berdifusi secara mandiri. Kedua, berat molekul, yaitu pengaruh massa pada difusi. Jadi, bagaimana sih berat molekul itu mempengaruhi laju difusi? Nah, molekul yang lebih ringan itu bergerak lebih cepat dibandingkan molekul yang lebih berat karena mereka itu lebih mudah terpantul saat bertumbukan. Kenapa sih oksigen dan karbon dioksida itu dapat berdifusi dengan cepat di paru-paru? Tentu karena oksigen dan karbon dioksida itu memiliki massa kecil sehingga mereka itu dapat berdifusi dengan cepat melintasi membran alveolus. Apa sih yang terjadi jika molekul besar seperti protein itu mencoba berdifusi melalui membran? Yang terjadi adalah molekul besar itu memiliki laju difusi yang lambat sehingga mereka itu membutuhkan mekanisme transport aktif atau vesikel untuk berpindah melalui membran. Jadi berat molekul juga mempengaruhi laju difusi. Molekul yang lebih ringan itu bergerak lebih cepat dibandingkan molekul yang lebih berat. Prinsipnya hubungan antara berat molekul dan laju difusi. Setelah bertumbukan, molekul berat itu tidak terpantul sejauh molekul yang lebih ringan. Akibatnya molekul ringan seperti oksigen dan karbon dioksida itu berdifusi lebih cepat. Intinya, makin besar berat molekul itu, maka semakin rendah laju difusi ini. Contoh dalam tubuh manusia, seperti di paru-paru, oksigen dan karbon dioksida itu berdifusi dengan cepat melintasi membran alveolus. Karena apa? Karena massa mereka itu yang kecil. Ini memungkinkan pertukaran gas yang cepat antara darah dan udara. Dan sebaliknya, molekul besar seperti protein atau polimer lainnya itu memiliki laju difusi yang jauh lebih lambat. Sehingga apa? Sehingga mereka itu membutuhkan mekanisme transport aktif atau vesikel untuk berpindah melalui membran. Ada lagi studi kasus kedua tentang transmisi sinyal saraf pada penderita sindrom kanal ionik. Jadi, ada seorang pasien berusia 35 tahun itu didiagnosis dengan sindrom kanal ionik, suatu kelainan genetik yang mempengaruhi fungsi kanal ion di membran saraf. Pasien itu mengalami kejang otot dan kesulitan mengendalikan gerakan. Analisis berdasarkan gradien elektrokimianya harus begini. Pertama, gradien listrik. Jadi, gradien elektrokimia itu mengatur pergerakan ion seperti natrium, kalium, klorida, dan kalsium melalui kanal ion. Pada sindrom kanal ionik, mutasi gen menyebabkan disfungsi kanal ion sehingga pergerakan ion terganggu. Kedua, berat molekul. Jadi, ion-ion seperti natrium dan kalium itu memiliki berat molekul yang kecil sehingga mereka itu biasanya berdifusi dengan cepat melalui kanal ion. Namun, disfungsi kanal menghambat proses ini. Ketiga, efek pada tubuh. Jadi, gangguan transmisi sinyal saraf itu menyebabkan kejang otot dan masalah neurologis lainnya. Nah, pelajaran pentingnya apa? Jadi, gradien listrik adalah faktor penting yang mengatur pergerakan ion dalam tubuh. Disfungsi kanal ionik itu menunjukkan betapa kritis